Karende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga Basengat Kajibata. Arus. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang materi yang berjudul yaitu Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam. Saya ingin membacakan pendahuluan. Mahkamah Konstitusi MK adalah salah satu lembaga tinggi negara yang lahir dari reformasi, yang dimana ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen UUD 1945, kehadiran MK menjadi tonggak penting dalam memperkuat prinsip pemisahan kekuasaan dan salah satu peran strategis MK yang dimana melaksanakan review yaitu menguji Undang-Undang Dasar 1945. Masuk saja latar belakang pentingnya tema. Yang pertama yaitu ada penegakan konstitusi MK yang berfungsi menjaga agar peraturan perundang-undangan itu tidak menyimpang dari prinsip dari konstitusi. Yang kedua, perlindungan hak konstitusional melalui putusan judicial review yang dimana masyarakat dapat memperoleh keadilan ketika hak konstitusional dirugikan oleh undang-undang. Kemudian yang ketiga, pembangunan demokrasi MK berperan sebagai wasit dalam konstitusi politik. Misalnya menyelesaikan sengketa hasil pemilu sehingga kepercayaan publik terhadap demokrasi dapat terjaga. Kemudian yang keempat, pentingnya bagi mahasiswa hukum dan politik dan ilmu sosial memahami peran MK, membantu mengerti bagaimana sistem hukum bekerja dalam menjaga keseimbangan. Perkenalkan, nama saya Mikianto. Baik, di sini kita akan masuk ke konsep teori. Di sini konsep teori terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu konsep Mahkamah Konstitusi. Menurut Jim Lee, dalam bukunya, MK merupakan lembaga negara yang berfungsi menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum dalam kurung rule of law. Nah, yang kedua itu fungsi dan kewenangan MK. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama itu fungsi utama, kedua itu penjaga konstitusi, ketiga menjaga demokrasi, keempat menjaga hak asasi. Nah, yang ketiga ini kewenangan, menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu, memberikan putusan atas pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran oleh presiden atau wakil presiden. Nah, di sini kita langsung masuk ke materi 1. Nah, yang pertama itu judicial review. Secara teori, judicial review adalah mekanisme pengujian norma hukum oleh lembaga pengadilan terhadap norma yang lebih tinggi. Konsep ini pertama kali berkembang di Amerika Serikat melalui putusan Marbury vs. Madison 1803. Nah, contoh putusan penting MK. Beberapa putusan monumental MK yang menjadi catatan penting. Putusan nomor 005 2006 tentang pengujian UU KPK yang memperkuat kedudukan KPK dalam memberantas korupsi. Nah, selanjutnya putusan nomor 46 2010 terkait status anak di luar perkawinan yang melindungi hak anak atas pengakuan dan perlindungan hukum. Nah, selanjutnya putusan nomor 97 2013 yang menyatakan pilkada termasuk rezim pemilu sehingga masuk kewenangan MK untuk memutus sengketa hasil pilkada. Nah, masuk lagi ke materi 2. Data dan fakta aktual. Nah, yang pertama itu A. Hasil dan penetapan pemilu 2024 KPU. KPU menetapkan hasil pemilu 2024 rapat pleno nasional 20 Maret 2024. Detail hasil perolehan suara tersedia di portal resmi KPU. Selanjutnya itu B. Jumlah pemilih dan statistik politik. Jumlah pemilih 2024, data lengkap per provinsi dan agregat nasional. Statistik politik 2024 TPS memuat dinamika pemilu sejak 1995 sampai 2024. Nah, yang C itu putusan penting MK. 1 UU ITE, putusan nomor 105 2024 membatasi tafsir pasal pencemaran nama baik, penghinaan, menjaga kebebasan berekspresi dan hak asasi atas nama baik. Otonomi daerah, putusan nomor 118 2024 menegaskan batasan-batasan desentralisasi. Perkenalkan, nama saya Ina Kristanti. Baik, kita akan masuk dalam analisis. Di sini ada 3. Yang pertama itu hakikat judicial review. Judicial review berperan menjaga kesesuaian undang-undang
legislasi mayoritas, serta mengamankan prinsip konstitusional. Teori klasik berakar pada Marbury menjadi dasar historis pengawasan konstitusional. Kemudian yang kedua yaitu praktik di Indonesia. Legitimasi politik, PS teknik yudisial, putusan sering berdampak pada politik praktis. Kemudian yang ketiga yaitu praktik di Indonesia. Tantangan legitimasi politik, PS teknis yudisial, putusan sering berdampak pada politik praktis. Kemudian masuk dalam studi kasus. Bagian A yaitu kronologi singkat. Pada tanggal 20 Maret 2024 KPU menetapkan hasil pemilu Pleno Nasional. Sengketa hasil PHPU diajukan ke MK sesuai kewenangan. Kemudian tanggal 22 April tahun 2024 MK memutus sengketa Pilpres tahun 2024. Kemudian bagian B, peran MK dalam menjaga legitimasi pemilu, memeriksa bukti, prosedur perhitungan dan klaim pelanggaran. Putusan MK menjaga profesionalitas dan keadilan hasil pemilu. Kemudian yang C, implikasi dan temuan kunci. Data BPS berpartisipasi memilih dan distribusi provinsi, indikator legitimasi kuantitatif. Putusan MK menjaga profesional dan keadilan hasil pemilu. Kemudian kita masuk pada kesimpulan. MK menjadi mekanisme utama judicial review di Indonesia, wewenang uji Undang-Undang Dasar PHPU, dan sengketa kewenangan berpengaruh langsung pada stabilitas keterangan ketatanegaraan basis data legitimasi. Data resmi KPU dan BPS penting untuk memilih legitimasi pemilu. MK mempertimbangkan bukti substantif dan dampaknya terhadap hasil pemilu. Tantangan dan implikasi MK juga menghadapi ketegangan antara penegakan konstitusi dan tekanan politik sosial. Putusan besar UU ITE, UU Cipta Kerja, otonomi daerah menunjukkan peran MK tidak hanya menafsirkan hukum